Selamat sore teman-teman, hari ini saya dikunjungi Netivisit. Nama saya Eliandra Widarta. Saya di sini sebagai kurator parade lini masa Kres 6. Jadi ini parade teater Yogyakarta yang sudah diselenggarakan tahun ke-6. Jadi kita dulu lahir mulai tahun 2018. Jadi di parade teater yang sifatnya tidak kompetisi, tetapi bagaimana kelompok teater atau seni pertunjukan yang ada di Jogja itu sistem kurasinya dari open proposal. Jadi mereka mengirimkan proposal kepada Taman Budaya, terus kemudian saya selaku kurator ya mengkurasi itu, menyeleksi, dan beberapa pertimbangan kami gunakan untuk mengkurasi dari konsepnya, bentuk pemanggungannya, teknisnya, ya pada umumnya teater lah begitu. Terus ya sudah, dari proposal yang masuk kami seleksi menjadi 6 kelompok. Kebetulan tahun ini yang masuk itu sekitar 38 proposal begitu. Saya terlibat sebagai kurator sejak 2018. Jadi memang waktu itu memang dihubungi oleh Taman Budaya. Jadi Taman Budaya meminta saya sebagai salah satu narasumber. Jadi narasumbernya memang ada 2. Dr. Kus Yuliadi itu dosen pasca sarjana isi, dan saya sendiri memang ditunjuk waktu itu mewakili artinya Taman Budaya jika membuat program itu kan narasumber selalu dicari 2, satu akademis, satu seniman ya. Barangkali Taman Budaya melihat saya yang dari profesi seniman teater waktu itu begitu. Lini masa terbentuk 2018 itu memang Taman Budaya punya satu program pengembangan teater. Jadi parade ini dibuat dalam rangka memang memfasilitasi kelompok, memberi ruang, artinya ruang eksplorasi, ruang berkompetisi secara gagasan ya, bukan kompetisi terus teater menang lomba, karena sudah ada sendiri slot itu. Karena Jogja berbagai macam festival ada, hanya kemudian yang sifatnya dia unjuk gigi kompetisi, terus tanding secara gagasan, kemudian dikurasi baru dipentaskan, itu hanya lini masa. Kalau yang festival lainnya kan teater, tanding, lomba, menang, juara 1, aktor terbaik, sutradara terbaik. Di lini masa nggak pakai itu. Jadi lebih pada pengembangan sebenarnya mengajarkan kelompok teater berproduksi sing bener,
teater manajemen itu kayak apa sih, misalnya hubungannya dengan konser hall, ini stage milik pemerintah, bagaimana perizinannya. Nah, itu kan kelompok belajar bagaimana mengurus regulasi dengan karyawan di sini, komunikasinya kalau mau pinjam lampu kayak apa, menggunakan diesel itu harus on di pukul berapa. Penting kelompok-kelompok teater mengenal itu. Jadi semata-mata wong teater ora mau ngertine gawe konten teater, ning manajemen produksi itu kan rangkaiannya, tahapannya kan banyak sekali. Bagaimana mengelola penonton yang biasanya grup teater atau payu, tiba-tiba kudu ngebaki konser hall 800 kursi, 850 lah ini kalau penuh. Jadi tantangannya banyak. Terus ya sudah, artinya kelompok-kelompok yang terpilih ini barangkali nanti setelah lini masa bisa mengembangkan satu pola manajemen produksi yang dia dapatkan di sini, itu dipraktekkan lagi di kelompoknya tapi di luar parade, begitu sih. Cerita berkesan di lini masa itu biasanya banyak kelompok yang iri, mereka yang nggak pernah lolos, bahkan sudah daftar berkali-kali komplain ke kami, aku kok naik daftar lini masa ora tahu ketompo ki ngopo to. Ya logikanya tak jawab wae sebagai kurator, mergo konsepmu ya bosok, aku bilang gitu. Artinya kan di sini memang pertimbangannya tidak hanya membuat konsep, tapi bagaimana kita juga tracking produksi pementasan yang pernah dilakukan kelompok itu. Karena di dalam konsep yang kami tawarkan melalui Google Form itu kan di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa alasan kamu memilih Anda? Terus ciri khas kelompok Anda itu kayak apa? Produksi yang pernah dibikin itu kayak apa? Itu bisa jadi materi tracking kami. Wong garapane bosok-bosok kabeh terus kok njaluk pentas, sementara kirim proposal nggak keterima, komplain. Itu menurut kami yang lucu. Betul. Jadi memang ingin masuk di lini masa ya sering-seringlah, segera produktivitaslah membuat karya yang bagus agar punya portofolio yang oke. Terus secara manajerial produksi atau manajemen kelompok itu kami bisa membacanya tertata bagus, dan itu bisa dituangkan di dalam open proposalnya. Artinya deskripsi itu bisa diceritakan bahwa kelompok kami itu kelompok yang ini pernah pentas di sini, portofolio kami ini, track record kami kayak gini. Itu yang kemudian menjadi bahan kurasi kami. Jadi ya tanding di lini masa memang tanding gagasan, tanding idealisme berteater, karena memang program ini tidak bisa mencari sponsor yang di luar. Program ini tidak bisa ditiketkan karena didanai oleh dana keistimewaan melalui Taman Budaya. Harapan ke depan pengennya lini masa bisa berlanjut sampai 7, 8, 9 dan seterusnya. Karena apa? Biasanya program pemerintah itu ketika ganti pimpinan, ganti regulasi, ganti program, lah itu nggak teli menurut saya. Artinya kalau ada pergantian pemerintahan atau kepala Taman Budaya yang ada di sini, barangkali besok dia bisa membaca arsip lini masa itu kayak apa, dia bisa mempertahankan, syukur bisa menjadi panjang, menjadi crash swidak atau crash piro, itu kan malah bagus. Tapi kembali lagi, itu hanya harapan yang kemudian kita tidak bisa memastikan karena seluruh regulasinya ada di pemerintah. Jadi memang setiap berapa tahun sekali kan kepala Taman Budaya ganti. Begitu ganti, kasih bidang di bawah-bawahnya itu juga ganti. Nah, biasanya itu pengaruh di program-program yang ada di Taman Budaya begitu.